Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan mata kuliah Biomedik 1. Tidak lupa pula salawat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prokariotik dan eukariotik yang nantinya akan dibacakan oleh Dia Atira dan nanti juga akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Untuk kelancaran pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kepada Dia Atira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sel prokariotik. Nah, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Beberapa organisme tersusun atas satu sel atau yang disebut biasanya uniseluler. Dan sebagian lainnya memiliki banyak sel atau disebut multiseluler. Nah, betapapun kompleksnya satu sel, pada dasarnya hanya ada dua jenis sel yang menyusun makhluk hidup, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karion. Pro artinya sebelum dan karion artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Prokariotik adalah bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme yang paling bervariasi. Prokariotik artinya suatu organisme bersel satu, tanpa adanya membran inti. Sel prokariotik merupakan sel penyusun beberapa jenis organisme, yaitu semua jenis organisme bersel satu. Jadi, sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan bersel satu atau uniseluler. Selanjutnya. Slide selanjutnya, Aisyah. Contoh sel prokariotik adalah sel bakteri. Bakteri merupakan kelompok uniseluler atau organisme yang hanya terdiri atas satu sel. Sel bakteri merupakan kelompok sel prokariotik, artinya sel yang belum memiliki inti sejati. Hal ini dikarenakan sel bakteri tidak memiliki membran inti, seperti pada kelompok tumbuhan dan hewan serta eukariotik lainnya. Nah, bagian-bagian dari sel bakteri itu ada kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, bakterial flagellum, dan nukleoid. Kapsul atau lendir yang berada di bagian terluar dari sel. Kapsul tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida, atau bahkan keduanya. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi diri bakteri baik dari sistem pertahanan tubuh atau bagi patogen dari kondisi lingkungan yang kurang baik. Atira suaranya nggak ada. Atira, mic-nya tolong dihidupkan, Atira. Kamu unmute, jadi nggak ada terdengar suaranya. Mohon maaf. Yang pertama, bagian-bagian bakteri yaitu kapsul, yang berada di bagian terluar dari sel. Kapsul tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida, atau bahkan keduanya. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi diri bakteri baik dari sistem pertahanan tubuh atau bagi patogen dari kondisi lingkungan yang kurang baik. Yang kedua yaitu ada pili atau fibria. Struktur itu mirip rambut pada permukaan sel bakteri.
Struktur ini memiliki dua fungsi penempelan atau adesi. Yang kedua yaitu transfer materi genetik melalui proses yang disebut konjungsi atau pili. Pili disusun oleh protein yang disebut sebagai pilin, tetapi lebih pendek. Selanjutnya itu ada plasmid, berisi materi genetik yang tidak penting bagi pertumbuhan sel dan bisa hilang tanpa mengakibatkan sel mati. Selanjutnya juga bagiannya itu nukleoid, materi genetik berupa molekul ADN. Molekul inilah yang mengandung informasi genetika dari sel bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maisarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan penjelasan sel prokariotik. Ada 6 struktur penyusun sel prokariotik. Yang pertama yaitu membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga ribosom, yang keempat materi genetik DNA dan RNA, yang kelima dinding sel, dan yang keenam flagela. Yang dimaksud dengan membran plasma adalah bagian yang memisahkan dalam sel dengan lingkungan luar. Membran plasma tersusun oleh fosfolipid dan protein. Membran plasma memiliki beberapa fungsi lain yang diantaranya melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Menjadi tempat beberapa reaksi sel seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor, atau rangsangan dari luar. Yang dimaksud dengan membran plasma adalah bagian yang memiliki dalam sel dengan lingkungan. Pada sel prokariotik tersebut dapat ditemukan lebih dari 2 membran plasma. Salah satunya yaitu ruang dari satu membran ke membran yang lain, yang dikenal dengan nama periplasma. Slide kedua. Aisyah. Untuk penjelasannya. Membran plasma ini merupakan bagian yang bertanggung jawab mengontrol zat organik dan ion untuk dapat keluar masuk sel. Dengan kata lain, membran plasma ini bertugas untuk melindungi sel dengan cara menyaring dengan mengatur lalu lintas ion dari dalam maupun dari luar tubuh. Membran plasma terdiri dari beberapa jenis bakteri yang membentuk mesosom. Yang dimaksud dengan mesosom merupakan bagian membran plasma yang melekuk ke dalam dan berfungsi sebagai respirasi seluler dan membantu proses oksidasi dan penghasilan energi. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Izrah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian terbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim di dalam sitoplasma. Terjadi metabolisme sel berupa penyusun anabolisme atau kekebalan dan pengurangan katabolisme zat-zat yang kemudian digunakan sebagai energi bagi sel tersebut. Pada sel prakariotik, sitoplasma merupakan bagian terbesar dari sel. Adalah bagian terbesar dari sel tersebut, serta merupakan bagian yang kosong atau tidak berisi organel-organel sel. Oke, untuk slide selanjutnya yang dibacakan oleh dari saudara Ahsanu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan bagian materi genetik. Struktur sel prokariotik terdapat materi genetik yang terbagi menjadi 2 unit besar, yaitu yang pertama DNA dan yang kedua RNA. Pada DNA tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan fosfat. Uni ini merupakan bagian yang membawa informasi genetik atau pewarisan sifat dari suatu organisme. Pada sel prokariotik, DNA tersebar pada sitoplasma, namun biasanya kamu pengen presentasi.
berkumpul pada suatu area bernama nukleus. Beberapa DNA nantinya bertranskripsi menjadi RNA. Sementara RNA sendiri berfungsi untuk membawa kode genetik ke sana DNA. Kemudian pada proses sintesis protein ditranskripsikan menjadi urutan asam amino. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasyarul Rizky. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi memberi bentuk pada suatu sel. Komponen struktur dinding sel pada prokariotik sebagian besar adalah peptidoglikan yang merupakan molekul kompleks. Dinding sel itu tersusun dari 3 komponen polisakarida kompleks, yaitu selulosa yang berwarna hijau toska, yang merupakan penyusun utama dinding sel, dan hemiselulosa yang berwarna hijau merupakan penyusun tambahan dinding sel, sedangkan pektin yang berwarna kuning berfungsi untuk mengikat selulosa sehingga membentuk dinding yang kokoh. Dan dinding yang kokoh ini sangat penting untuk mencegah terjadinya lisis pada tanaman. Jadi fungsi pektin di situ untuk mengikat selulosa maupun hemiselulosa sehingga mereka akan membentuk suatu dinding yang kokoh, sehingga sel tanaman nanti akan tetap bisa melakukan fungsinya dengan baik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan flagela. Flagela adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler, tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Jadi flagela itu jamaknya flagellum. Adalah alat gerak bermodel cambuk pada jumlah organisme yang bersel satu. Contohnya itu pada alga bersel satu, Euglena viridis dan bakteri Escherichia coli. Flagela juga terdapat pada eukariotik. Fungsinya sebagai perluasan membran sel. Dan juga pada terdapat prokariotik. Fungsinya sebagai suatu berkas kosong tanpa membran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Farenza. Ada? Lanjutkan saja. Siapa lagi, Aisyah? Aisyah, lanjutkan aja Aisyah. Siapa lagi? Ya Bu, berikutnya
Baik, saya akan menjelaskan contoh sel eukariotik. Sesuai dengan sel eukariotik yang telah mempunyai membran inti, maka contoh untuk sel eukariotik sendiri adalah sel hewan yang telah mempunyai inti sel. Pada sel hewan, inti sel adalah organel terbesar yang menyusun sel hewan dan terletak di bagian tengah. Pada sel hewan juga memiliki organel atau organ-organ kecil, yang masing-masing organel mempunyai peran sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai struktur sel eukariotik akan dijelaskan oleh Said Muhammad Naufal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan penjelasan sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan bagian yang ada pada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti memiliki sel yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh manusia terdapat sebuah organel yang memiliki bentuk, struktur, ukuran, dan fungsi yang berbeda. Berikut pembahasan mengenai struktur lengkapnya. Yang pertama ada membran sel. Membran sel ialah sebuah fitur yang sangat umum dimiliki oleh semua jenis yang berupa lapisan antarmuka yang biasa disebut dengan membran plasma. Lapisan ini berguna untuk memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dalam sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Umumnya ketebalan membran sel 7,5 nanometer sampai 10 nanometer. Senyawa utama penyusun membran adalah protein dan lipid. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, yang kedua ada nukleus atau inti sel. Adapun nukleus yang mana ini merupakan bagian penting dalam tubuh. Terdapat beberapa lubang yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya makromolekul. Tujuannya agar tidak terlalu berlebihan atau kekurangan. Struktur sel eukariotik ini memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya protein, berfungsi sebagai pengendalian metabolisme sel dan menyimpan informasi DNA. Tak lupa juga berfungsi untuk tempat penggandaan DNA atau replikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Yang share screen-nya. Baik, yang ketiga ada sitoplasma, yang mana merupakan cairan sel yang ada dalam sel. Sitoplasma berbentuk seperti cairan koloid dengan homogen yang jernih. Selain itu, juga berfungsi sebagai penyebab adanya pergerakan organel sel. Sitoplasma bisa menjadi tempat untuk metabolisme sel serta bisa menyimpan molekul organik. Tiap-tiap organel itu pada sitoplasma memiliki struktur dan perannya khusus, seperti mitokondria, di mana mitokondria ini adalah organel penghasil energi dalam sel yang tersusun atas fosfolipid dan protein. Mitokondria juga berperan sebagai tempat terjadinya respirasi seluler dan menghasilkan ATP. Selanjutnya ada ribosom, di mana ribosom ini adalah organel terkecil dalam sitoplasma dengan ukuran 17-20 mikron. Di mana ribosom ini memiliki peran dalam sintesis protein. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma yang kasar. Pada umumnya, retikulum pada endoplasma ini banyak ditempeli oleh ribosom atau tempat sintesis protein. Dan retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai transport protein yang disintesis di dalam ribosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus, yang di mana permukaan ini tidak ditempeli oleh ribosom dan menghasilkan enzim yang dapat mensintesis fosfolipid, glikopid, dan steroid. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cuk Rahmayani. Kepada Cuk Rahmayani dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ribosom. Mana slide-nya? Jadi ribosom adalah struktur sel
eukariotik yang berbentuk butiran kecil yang memiliki diameter 20-22 nanometer. Nah, ribosom ini memiliki dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas ini memiliki fungsi sebagai sitosol dalam mensintesis protein. Sitosol ini adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Yang ribosom terikat yang memiliki fungsi untuk mensintesis protein dalam membran RE. Nah, fungsi ribosom ini bukan hanya proses sintesis protein saja, tapi fungsi translasi berlangsung di sitoplasma dan fungsi transkripsi berlangsung di inti sel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau yang sering disebut RE. Membran retikulum endoplasma juga termasuk struktur sel eukariotik yang berhubungan langsung dengan inti sel. Jadi retikulum endoplasma tersusun dari beberapa jaring tubula dan gelembung sisterna. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua bagian, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Yang mana retikulum endoplasma halus itu tidak memiliki granula. Permukaan retikulum tidak ada tempelan berupa ribosom, memiliki fungsi dalam proses sintesis protein lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki sebuah granula. Pada permukaannya terdapat ribosom, memiliki fungsi untuk membentuk fosfolipid pada membran dan sintesis protein sekretori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa lagi? Baik, saya akan melanjutkan. Nomor 6 ialah plastida. Plastida merupakan struktur sel eukariotik yang memiliki membran ganda. Fungsi dari plastida adalah membantu proses fotosintesis serta juga erat kaitannya dengan penyerbukan dan penyebaran biji. 7. Vakuola. Adapun vakuola yang juga merupakan bagian dari organel sel hewan dan tumbuhan. Fungsi vakuola untuk osmoregulator yang bisa mengatur nilai osmotik suatu sel. Selain itu juga berfungsi untuk mencerna makanan. Yang ke-8 yaitu centros dan centriol. Adapun juga centriol yang memiliki fungsi Dimas masih unmute. Ya Bu, mohon maaf, slide yang ke-8 akan dilanjutkan oleh Yeni Asrita. Delapan, sentrosom dan centriol. Ada juga centriol dan centrosom yang memiliki fungsi untuk mengatur dan melampirkan membran plasma ke tubuh basal. Sentrosom bekerja pada pusat produksi mikrotubulus dan struktur filamen.
Filamen ialah struktur protein dalam sitoplasma sel yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas mekanik sel. Yang ke-9 yaitu sitoskeleton, merupakan jaring berkas protein yang menyelimuti sitoplasma dalam sel. Dengan adanya sitoskeleton, maka sel bisa berubah bentuk, memiliki fungsi untuk memberikan mekanik pada sel. Struktur sel eukariotik yang satu ini juga bisa membantu gerakan substansi pada satu bagian sel ke bagian yang lain. Tak lupa, sitoskeleton juga bisa sebagai kerangka sel. Slide selanjutnya tolong Aisyah. 10. Dinding sel. Struktur yang terakhir ini merupakan tembok sel yang letaknya di luar membran plasma dan membatasi antara ruang bagi sel untuk membesar. Ciri khasnya adalah hanya dimiliki oleh tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Fungsinya adalah membuat agar sel tidak dapat bergerak. Dengan begitu, sel bisa berkembang secara bebas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Aisyah Humaira Ibrahim. Pada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, perbedaan prokariotik dan eukariotik. Jadi, sel prokariotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai dengan 5 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dan berukuran 10 sampai dengan 100 mikrometer. Nah, pada tabel yang ada di samping, ini merupakan struktur penyusun dari prokariotik dan eukariotik perbedaannya. Dari organismenya, pada prokariotik dia organismenya itu yaitu bakteri dan archaea. Dan pada eukariotik biasanya berupa protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Pada ukuran selnya, prokariotik ini memiliki ukuran 1 sampai dengan 5 mikrometer, sedangkan pada eukariotik memiliki ukuran 10 sampai dengan 100 mikrometer. Nukleus atau inti sel, pada prokariotik dia tidak memiliki inti sel dan tidak memiliki nukleus. Sedangkan pada eukariotik memiliki inti sel dan terdapat nukleus. Pada kromosom, pada prokariotik memiliki kromosom yang tunggal, sedangkan pada eukariotik memiliki banyak kromosom. Untuk mitokondria, pada prokariotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan pada eukariotik terdapat mitokondria. Pada kloroplas, prokariotik tidak ada, sedangkan pada eukariotik ada, yaitu pada alga dan tanaman. Retikulum endoplasma pada prokariotik tidak ada, sedangkan pada eukariotik ada. Kompleks Golgi tidak ada pada prokariotik dan ada pada eukariotik. Mesosom pada prokariotik terdapat, tetapi pada eukariotik tidak ada. Ribosom pada prokariotik itu terdapat 50S sampai dengan 30S, sedangkan pada eukariotik terdapat 60S dan 40S. Untuk flagela, prokariotik memiliki flagela yang sederhana yang tersusun atas flagellin, sedangkan eukariotik memiliki flagela yang kompleks yang tersusun atas turbulin. Untuk pembelahan selnya, prokariotik melakukan pembelahan sel secara biner, dan eukariotik melakukannya dengan cara mitosis dan meiosis. Untuk organisasi selnya sendiri, pada prokariotik itu dia ada sel tunggal, sedangkan pada eukariotik adalah sel tunggal dan ada sel banyak. Nah, kesimpulannya adalah sel itu terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Dari kedua sel ini, mereka memiliki perbedaan, mulai dari organ penyusunnya, cara kerjanya, dan juga ukurannya. Nah, perbedaan yang ada pada tabel di berikut ini, yaitu pada prokariotik dia tidak memiliki inti sel, sedangkan pada eukariotik dia memiliki inti sel. Dan pada
prokariotik, organelnya itu dia tidak memiliki membran, sedangkan pada eukariotik dia memiliki membran. Dan pada prokariotik, DNA-nya itu berupa satu untai atau mengambang bebas sehingga berbentuk melingkar, sedangkan pada eukariotik DNA-nya itu terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nah, kalau prokariotik ini dia biasanya secara uniseluler atau bersel tunggal, tapi pada eukariotik dia bisa secara uniseluler ataupun juga multiseluler. Pada prokariotik biasanya dia contohnya yaitu bakteri, sedangkan pada eukariotik contohnya ada tanaman, hewan, fungi, dan protista. Prokariotik ukurannya itu lebih kecil daripada eukariotik, dan eukariotik ukurannya lebih besar daripada prokariotik. Untuk reproduksinya pada prokariotik dia melakukan reproduksi secara aseksual, dan pada eukariotik bisa secara aseksual dan secara seksual. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tahara Dilasanti yang telah membimbing kami dalam presentasi materi hari ini. Terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk kelancaran presentasi hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.